Di DNP Evening News malam ini, 1 Ramadan tahun ini jatuh pada besok. Secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sementara itu, umat muslim pengikut aliran Muhammadiyah mulai mengikuti sholat tarawih semalam dan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan hari ini. PSI nyatakan partainya akan tetap mengusung tagline Jokowisme meski Presiden Joko Widodo sudah tidak menjabat sebagai presiden. Hari ini, Senin 11 Maret 2024, saya Nka Siransyah. Selamat datang di edisi perdana DNP Evening News. Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia resmi menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa besok 12 Maret 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dalam konferensi pers di gedung Kementerian Agama pada Minggu 10 Maret lalu. Informasi selengkapnya bersama jurnalis kami, Yohanes Pasaribu. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan hari pertama bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa 12 Maret 2024. Dalam sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada Minggu 10 Maret lalu, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyatakan posisi hilal yang terletak di atas ufuk tidak memenuhi terbentuknya bulan baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal menjadi dasar penentuan tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Selasa. Berikut pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Itu berdasarkan hisab posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria Mabim baru serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Sementara itu, pengurus pusat Muhammadiyah menetapkan tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Senin 11 Maret 2024. Dalam rilis pers yang dikeluarkan pada 12 Januari lalu, Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal. PP Muhammadiyah menjelaskan, dengan menggunakan hisab tersebut, posisi bulan sudah berada di atas ufuk untuk seluruh wilayah Indonesia, kecuali pada wilayah Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Yohanes Pasaribu melaporkan untuk DNP News. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Grace Natali menyatakan bahwa partainya akan tetap mengusung tagline Jokowisme meskipun Presiden Joko Widodo sudah tidak menjabat sebagai presiden nantinya. Grace menyatakan partainya tidak akan mengubah tagline menjadi Prabowo adalah saya, meskipun PSI merupakan bagian dari koalisi pendukung Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal itu dia sampaikan dalam program Gaspol di Kompas.com pada Minggu 10 Maret lalu. Grace menuturkan bahwa Jokowi adalah seorang bapak ideologis bagi kader-kadernya karena Jokowi adalah sosok yang membuat mereka tertarik dan mau untuk terjun ke dunia politik. Ia juga menuturkan Jokowi merupakan sosok yang dijadikan benchmark atau patokan bagi kader PSI yang mengisi jabatan-jabatan publik. Pasalnya mantan wali kota Solo itu dianggap sebagai seorang pemimpin yang amanah, dicintai oleh rakyat, bekerja keras, serta tidak mengubah gaya hidupnya saat sebelum maupun sesudah menjadi presiden. Mantan Ketua Umum PSI pun tidak ambil pusing apabila Jokowisme ini membuat PSI dianggap sama dengan partai-partai politik lain yang hanya bergantung pada satu sosok. Menurutnya, tidak ada yang salah jika sebuah partai politik memiliki sosok idola yang dijadikan inspirasi dalam partainya tersebut. Musibah kembali menimpa dunia perkeretaapian Indonesia. Di Semarang, Jawa Tengah, kereta api wisata jurusan stasiun Ambarawa yang hendak menuju ke stasiun Tuntang menabrak sebuah minibus jenis Daihatsu Grand Max yang ditumpangi satu keluarga pada Minggu 10 Maret 2024 lalu. Tidak ada korban jiwa dalam musibah itu, namun beberapa penumpang luka ringan.
Kapolres Semarang AKBP Ahmad Oka Mahendra melalui Kasat Lantas AKP Arpan membenarkan musibah yang terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang wilayah Kelurahan Kupang Ambarawa itu. Di bagian lain, Kanit Gakum Polres Semarang Ibna Handriani menjelaskan bahwa kendaraan Daihatsu Grand Max tipe blind van yang dikendarai oleh Andi berusia 40 tahun warga Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang hendak ke arah Pasar Projo Ambarawa dan arah Bugisan Ambarawa bersama istri dan ketiga anaknya, yaitu dengan tujuan untuk mengantar dagangan pakan burung. Menurut keterangan pengemudi saat melintas di perlintasan tanpa palang tersebut, pihaknya tidak memperhatikan dan tidak mendengar klakson kereta. Ternyata ada kereta api wisata dengan nomor loko D30124 yang akan melintas dari arah stasiun Ambarawa ke arah stasiun Tuntang. Ibda Hardiani menyampaikan bahwa semua penumpang termasuk ketiga anak korban selamat meskipun sempat mendapatkan perawatan di RSUD Dr. Gunawan Mangkukusumo Ambarawa. Masinis kereta wisata Bahtiar Adi usia 32 tahun menjelaskan bahwa saat kejadian pihaknya sudah membunyikan klakson kereta dan kecepatan kereta berada di bawah 20 km per jam. Menurutnya kereta setiap perjalanan selalu membunyikan klakson. Saat ini baik pengemudi minibus maupun masinis kereta sedang dimintai keterangan unit Katkom di Mako Satlantas Pos Ambarawa. Dari dunia balap, Max Verstappen tak terkalahkan di Formula 1 dengan finish terdepan di GP Arab Saudi. Sementara itu, Francesco Bagnaia masih menjadi yang terdepan di Qatar Grand Prix MotoGP. Sementara itu, Olivier Berman dan Pedro Acosta sukses mencuri perhatian sebagai debutan. Pebalap Red Bull Racing Max Verstappen tampil digdaya pada GP Arab Saudi Sabtu 9 Maret 2024. Pebalap asal Belanda itu mampu finish terdepan pada balapan tersebut, unggul 8 detik dari rekan setimnya Sergio Perez. Pebalap Ferrari Charles Leclerc melengkapi podium dengan finish di posisi ketiga. Pebalap Akademi Ferrari Oliver Berman sukses mencuri perhatian pada GP Arab Saudi. Menggantikan Carlos Sainz yang harus menjalani operasi usus buntu, pebalap Prema Racing itu mampu menyelesaikan balapan pada posisi ketujuh, tepat di depan pebalap McLaren Lando Norris dan juara dunia 7 kali Lewis Hamilton. Di ajang MotoGP, pebalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia tampil solid pada GP Qatar Minggu 10 Maret lalu. Start dari posisi kelima, juara MotoGP musim 2022 dan 2023 itu langsung merangsek ke posisi terdepan di awal balapan. Pecco kemudian tak terkejar dan finish dengan nyaman di posisi pertama. Sementara itu, pebalap Prima Pramac Jorge Martin harus puas finish di posisi ketiga. Setelah finish terdepan di sprint race sehari sebelumnya, ia tidak mampu mengejar Pecco setelah menghabiskan waktu meladeni perlawanan pebalap Red Bull KTM Brad Binder. Juara Moto2 musim lalu, Pedro Acosta mengakhiri debutnya di MotoGP dengan finish di posisi ke-9. Sempat merangsek ke posisi keempat dan memberikan perlawanan sengit kepada pebalap Gresini, Marc Marquez. Pebalap gas-gas Tech 3 itu tak mampu mempertahankan keunggulannya dan mundur teratur ke posisi 9. Yohanes Pasaribu melaporkan untuk DNP News. Berita dari dunia balap tersebut mengakhiri jumpa kita dalam DMP Evening News edisi perdana Senin 11 Maret 2024. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email kami di redaksi@dmpmedia.my.id serta ikuti sosial media kami di Instagram dan X di @dmpnews_id dan juga di Facebook di facebook.com/dmpnewsindonesia. Selama bulan Ramadan, DMP News akan tayang mulai pukul 10 malam atau pukul 22 waktu Indonesia Barat dan dapat Anda dengarkan di seluruh platform sosial media DMP News, di YouTube DMP Media dan juga di Facebook di facebook.com/dmpnewsindonesia dan juga di seluruh platform podcast kesayangan Anda dari Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Noise. Saya Kasih Ransyah, selamat tunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa. Selamat malam.